Kemunduran dari pengaruh AS yang disebabkan oleh antagonisasi dari dunia membuat RRT belajar banyak. Ia sadar bahwa penggunaan kekuatan hard power semata tidak akan mampu untuk mempengaruhi seluruh dunia. Kemunduran AS menjak diadakannya Perang Teluk Kedua dan adanya doktrin Bush telah membuat AS tidak lagi banyak dipandang sebagai polisi dunia. Seberapapun besarnya kekuatan hard power AS, tak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal jika banyak negara di dunia bersikap bermusuhan terhadapnya. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh RRT untuk memfokuskan kebijakan luar negerinya dengan memusatkan usahanya pada soft power. Hal ini dilakukan secara intensif dengan mempromosikan budaya Tiongkok di negara lain. Sebagai contoh, RRT telah mendirikan 80 institut Konfusius di 36 negara. Institut ini sering memiliki mitra lokal yang didanai oleh pemerintah RRT. Bahkan pada berita paling akhir, sudah terdapat lebih dari 90 institusi lokal dari 38 negara yang mendaftarkan diri untuk dapat mendirikan Institut Konfusius baru. Selain itu, RRT juga gencar mempromosikan ideologi, ekonomi, maupun politiknya sebagai sebuah alternatif. Di saat Barat selalu mempromosikan kapitalisme dan demokrasi di negara berkembang, RRT mengklaim bahwa sistemnya mampu berfungsi lebih baik dengan jaminan stabilitas dan ekonomi yang meroket. Hal ini kemudian didukung dengan berbagai bantuan ekonomi dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak dari RRT untuk semakin memperbarui pengaruh mereka. Signifikansi dari strategi tersebut membuat RRT kini benar-benar dianggap sebagai kekuatan baru yang dapat saja menggeser dominasi AS di dunia. Kebijakan soft power RRT yang dianggap sukses serta memburuknya citra AS di mata dunia membuat mereka kini benar-benar mengejar kepentingan mereka sebagai hegemon dunia. Klaim ini juga didukung oleh negara-negara lain, terutama di negara berkembang di dunia. Sebagai contoh, riset yang dilakukan oleh Pew Research Center membuktikan bahwa RRT secara umum telah dianggap sebagai rising superpower. Namun hal ini hanyalah sebatas persepsi masyarakat dunia terhadap RRT. Keadaan real yang terjadi jauh lebih kompleks dari yang banyak masyarakat umum lihat. Beberapa ahli berpendapat bahwa RRT masihlah sebatas negara middle country dan hanya memiliki pengaruh regional. Beberapa peneliti lain berpendapat bahwa RRT adalah negara rising superpower yang dalam beberapa waktu dekade ke depan akan dapat melampaui AS, walaupun untuk saat ini masih berada di bawahnya. Sementara itu, terdapat pula segelintir peneliti yang menganggap bahwa RRT sudahlah melampaui AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasdi Bajradi dengan NIM 1809101060. Di sini saya dari kelompok 9 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Haidar mengenai kebijakan luar negeri Cina dalam beberapa dekade terakhir. Langsung saja, yang pertama adalah soft balancing dengan kekuatan hegemoni dunia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Amerika saat ini menjadi satu-satunya negara hegemoni dalam beberapa dekade terakhir, yang mana Cina untuk mengalahkan atau untuk merebut kekuatan hegemoni satu-satunya tersebut harus melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Sebagaimana contohnya adalah melakukan kerjasama militer dengan Rusia melalui kegiatan latihan militer pada tahun 2014 di Moskow, atau melakukan kerjasama dengan Rusia melalui Shanghai Cooperation yang terdiri dari anggota-anggota negara di ASEAN. Selanjutnya adalah pembentukan tata ulang regional, lebih ke arah sikap, di mana sikap Cina yang mana cenderung kooperatif setelah Deng Xiaoping saat ini telah dibuktikan melalui kebijakan ASEAN Plus 3. Selanjutnya adalah keamanan ekonomi melalui fokus geopolitik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa industri di Cina sangat besar, yang mana harus menghabiskan bahan baku yang besar juga. Minyak menjadi salah satu bahan yang paling penting dalam industri Cina. Oleh karena itu, Cina dalam beberapa waktu terakhir mulai melakukan investasi di negara-negara Timur Tengah atau di negara Afrika untuk membuat suplai baru apabila nanti Amerika memblokir suplai, yang mana suplai tersebut umumnya berasal dari aliansi Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, aku lupa kalau hari ini kami bertiga ingin memberikan ulasan mengenai apa yang sudah kita review. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Warda
Nadia Puji Handika, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2018 yang menempuh mata kuliah politik pemerintahan Cina dan Jepang. Oke, di sini kali ini kami akan memberikan ulasan mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok pada masa transisi terhadap kecenderungan dan implikasinya. Oke, kalau kita ketahui ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya transisi tersebut, di mana kebijakan luar negeri Tiongkok telah mengalami banyak sekali perubahan dalam akhir pekan ini, sehingga kegiatan diplomatik di negara tersebut banyak sekali menarik perhatian publik, termasuk di kalangan internasional, di mana terdapat tren baru dalam kebijakan luar negerinya yang telah berkontribusi pada peningkatan pesat sebagai kekuatan global baik secara regional maupun internasional. Oke, kemudian tren baru ini didasarkan atas kebijakan luar negeri Cina yang telah menjadi perubahan cukup signifikan sesuai dengan ajaran terdahulu Deng Xiaoping tentang ajaran tiarap, jangan pernah memimpin, dan tunggu saatnya. Kemudian tren baru ini memberikan beberapa diplomasi baru yang dirandai dengan meningkatnya kepercayaan dan ketegangan dalam memproyeksikan serta melindungi kepentingan nasional di Tiongkok. Oke, maka dari itu, dengan mekarnya tren baru ini, kebijakan luar negeri Cina terjadi pada tahun 2006 dan telah dilambangkan pada KTT multilateral. Oke, perlu kita ketahui kegiatan atau tindakan ini sangatlah mengoptimalkan kemitraan dengan Amerika Serikat. Oke, kemudian salah satunya kebijakan yang dinilai rapuh terkait dengan kemitraan Amerika Serikat, dan mungkin melalui beberapa proses ketidakstabilan domestik yang terjadi pada Tiongkok, karena hingga saat ini menurut kelompok kami, Amerika Serikat menjadi kunci utama bagi Cina dalam mempertimbangkan kebijakan luar negerinya. Kemudian dari berbagai macam bentuk mengoptimalkan kemitraan dengan Amerika Serikat, sehingga dalam hal ini Cina telah membuat kemajuan yang sangat pesat dan stabil menuju kesiapan persaingan perang dagang dengan Amerika Serikat. Terima kasih. Stay safe dan jaga jarak ya teman-teman. Dadah.